Pagi, kami dari kelompok 6 akan mencoba untuk mempresentasikan topik mengenai Understanding ITIL versi 4 untuk tugas KS Strategic Planning. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Mesal Veronica, kemudian saya sendiri, Emrif Firojani, dan Adam Wahidin. Oke, baik. Untuk ITIL overview, ITIL versi 4 adalah versi terbaru dari Framework Information Technology Infrastructure Library yang dirancang untuk mengelola layanan IT secara modern dan fleksibel. ITIL membantu organisasi dalam menyediakan layanan IT yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh bisnis. ITIL 4 merupakan suatu pembaruan besar dari versi sebelumnya, yaitu ITIL versi 3 yang pada saat itu dikeluarkan pada tahun 2011. Kemudian ITIL muncul sebagai respon terhadap framework service management yang lebih baru seperti PERIE SM, kemudian SEIM, dan PIT-SM. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan bisnis, serta untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi resiko. Nah, untuk komponen sendiri, ITIL terdiri dari dua komponen utama, yaitu Four Dimension Model, kemudian Service Value System atau SPS. Nah, untuk Four Dimension Model sendiri, ada aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu Organization and People, kemudian Information and Technology, Partner and Suppliers, dan terakhir adalah Value Streams and Process. Nah, keempat bisnis ini harus diseimbangkan untuk mencapai manajemen layanan yang efektif. Nah, kemudian untuk service value system sendiri, itu adalah menjelaskan bagaimana seluruh komponen dan aktivitas dalam organisasi saling bekerja sama untuk menciptakan value atau nilai. Nah, untuk SPS sendiri dalam ITIL 4 ini sekarang terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu guiding principle, yaitu sebagai panduan umum dari keseluruhan service value system, kemudian dari governance-nya, dari sisi pengawasan dan kepatuhan, kemudian service value change sebagai alur nilai utama, kemudian continual improvement untuk peningkatan yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah practices, yaitu sekumpulan best practice manajemen yang akan digunakan di dalam ITIL. Nah, sebagai kesimpulan, ITIL 4 adalah pendekatan manajemen layanan IT yang fleksibel dan sangat modern. Nah, framework ini membantu organisasi untuk memberikan layanan yang bernilai tinggi dan selaras untuk tujuan bisnis. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat sore Pak Gunawan, kami dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi terkait ITIL. Kita mulai dengan dasar dari ITIL 4, yaitu Management Practice ITIL 4.0, di mana di sini itu ada 34 praktek manajemen. Praktek ini merupakan kumpulan dari resources yang digunakan untuk mengelola layanan IT supaya lebih efektif. Masing-masing praktek ini juga memiliki panduannya sendiri, keyword-keyword dan faktor-faktor keberhasilan. Dari 34 praktek ini ada tiga kategori besar, yaitu General Management Practice, Service Management Practice, dan Technical Management Practice. Tiga bagian ini dimulai dari General Management Practice, di mana praktek ini adalah praktek-praktek umum yang biasanya digunakan di unit bisnis, tidak hanya di Departemen IT, tapi masing-masing sangat berkaitan untuk kesuksesan pengelolaan di layanan IT.
Pertama, strategi manajemen itu menentukan arah dan tujuan jangka panjang dari layanan IT. Contoh IT roadmap 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Kedua, portfolio manajemen mengelola seluruh layanan atau proyek yang sedang dijalankan di perusahaan. Ketiga, arsitektur manajemen mengelola sistem atau infrastruktur di organisasi. Keempat, service financial management mengelola biaya layanan IT agar efisien dan sesuai dengan anggaran. Keempat, workforce dan talent management memastikan sumber daya manusia IT yang memiliki skill dan kemampuan yang tepat. Keenam, continual improvement mendorong peningkatan layanan yang berkesinambungan. Kemudian ada measurement dan reporting untuk mengukur dan melaporkan kinerja layanan IT. Kemudian ada risk management untuk mengidentifikasi, menilai, dan menangani resiko layanan IT. Kemudian ada information security management untuk perlindungan informasi dan layanan akses ke sistem. Kemudian ada knowledge management, pengelolaan atau penyediaan informasi kepada stakeholder. Kemudian 11, organizational change management, yaitu eh, ketika terjadi perubahan, di sini dipastikan transisi atau perpindahan layanan ini berjalan dengan lancar. Project management terkait dengan perencanaan dan pengelolaan proyek layanan IT. Kemudian relationship management, pengelolaan hubungan dengan stakeholder internal dan eksternal. Kemudian ada supplier management, pengelolaan terhadap vendor-vendor IT seperti vendor server, vendor hosting website, cloud, perangkat hardware, dan sebagainya. Bagian kedua ada service management practice, di mana ini fokus pada layanan IT secara langsung dari perencanaan sampai pemulihan gangguan. Pertama ada business analysis, memastikan kebutuhan bisnis dipahami dan diterjemahkan ke dalam layanan IT. Kedua ada service catalog management, daftar layanan IT yang tersedia. Ketiga ada service design, pendesainan layanan IT untuk menghandle semua kebutuhan. Keempat, ada service level management, memastikan dan memonitor target layanan atau SLA, service level agreement. Kemudian ada availability management, menjaga layanan tetap tersedia 24 jam kepada semua user. Keenam, capacity dan performance management, memastikan sumber daya cukup untuk menangani beban kerja di Departemen IT. Ketujuh, Service Continuity Management menyediakan rencana cadangan disaster recovery in case terjadi hal-hal di luar yang diprediksi. Kemudian ada monitoring dan event management, memantau sistem dan merespon kejadian-kejadian yang kritis. Kesembilan, service desk sebagai help desk atau kontak untuk user yang membutuhkan bantuan IT. Kemudian ada incident management, penanganan terhadap gangguan layanan secepat mungkin. Kemudian ada service request management, pengelolaan terhadap permintaan standar dari user. Misalkan reset password atau create account baru dan lainnya. Problem management menyelesaikan akar masalah terhadap gangguan yang terjadi berulang-ulang. Release management mengatur rilis dari suatu layanan ke production atau live. Kemudian change enablement, pengelolaan perubahan tanpa mengganggu stabilitas layanan. Kemudian ada service validation and testing, yaitu melakukan pengujian sebelum layanan IT di deploy atau disebar. Kemudian ada service configuration management, penyimpanan informasi konfigurasi aset-aset IT, baik hardware maupun software. Kemudian ada IT asset management, melacak seluruh aset IT, hardware maupun software. Kemudian bagian ketiga, technical management service di sini ada deployment management, pengelolaan penyebaran aplikasi atau sistem baru ke lingkungan produksi atau karyawan.
Kemudian ada infrastruktur dan platform management, menyediakan dan mengelola infrastruktur seperti server, cloud, dan jaringan. Kemudian ada software development dan management, ini pengelolaan terhadap pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang digunakan di perusahaan. Eh, Perkembangan ITIL 3 ke 4 ini cukup drastis karena di ITIL ketiga pendekatannya itu lebih seperti siklus, mulai dari strategi ke mulai dari service design ke service transition ke service operation, continuous service improvement dan service strategi. Jadi dari strategi ke desain ke transition, operation, continual improvement. Dan totalnya ada 26 service life cycle process. Sedangkan di ITIL keempat tidak lagi membatasi dalam bentuk siklus, tapi menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan 34 practices atau 34 praktek yang bisa disesuaikan dengan konteks atau model organisasi. Di ITIL 3 dan ITIL 4 ini bukan cuma dari jumlah prosesnya yang berbeda, tapi juga pendekatannya. Perubahan ini juga memiliki beberapa alasan utama. Pertama, karena dunia teknologi sudah berubah, sehingga perusahaan zaman dulu ketika ITIL versus 3 dibuat itu model yang masih tradisional. Sedangkan sekarang sudah banyak organisasi yang lebih agile, banyak menggunakan cloud dan bahkan AI. Alasan kedua, ITIL yang ketiga itu terlalu kaku dan linear, di mana pendekatannya berbasis life cycle. Sedangkan ITIL 4 itu pendekatannya lebih modular dan fleksibel. Kemudian fokusnya ITIL 4 ini tidak hanya di Departemen IT, tapi juga seluruh lini perusahaan. Tidak hanya berbicara mengenai teknisnya IT, tapi juga tentang bagaimana layanan IT dapat memberikan value ke perusahaan secara keseluruhan. Oke, seperti itu penjelasan perbedaan ITIL versus 3 dan versus 4. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Selamat malam, saya akan melanjutkan untuk terkait perbedaan antara ITIL 3 dengan ITIL 4. ITIL 4 memperkenalkan pendekatan yang lebih holistik dibandingkan ITIL 3 dengan fokus pada kolaborasi dan penciptaan nilai. Selain itu, ITIL 4 memiliki 34 praktik yang lebih beragam. Sementara ITIL 3 berfokus pada proses dan siklus hidup layanan. Dari sisi pendekatan dan filosofi, ITIL 3 menggunakan pendekatan yang berbasis siklus hidup dengan 5 tahap utama, yaitu strategi layanan, desain layanan, transisi layanan, operasional layanan, dan improvement layanan yang berkelanjutan. Untuk ITIL 4 mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dengan fokus pada penciptaan nilai dan kolaborasi antara berbagai stakeholder. ITIL 4 menekankan pentingnya integrasi dengan metodologi modern seperti Agile, Lean, dan DevOps. Dari sisi praktik dan proses, ITIL memiliki 26 proses yang terdefinisi dengan jelas, berfokus pada peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan layanan. ITIL 4 mengubah proses menjadi 34 praktik yang lebih fleksibel, menggambarkan kemampuan organisasi dan menekankan pada hasil dan nilai yang diharapkan layanan. Dari sisi prinsip dan panduan, ITIL 3 memiliki 9 prinsip yang lebih banyak terkadang sulit diingat dan ditetapkan. ITIL 4 mengurangi jumlah prinsip menjadi 7, membuatnya lebih mudah dan sangat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Dari sistem
dan SVS, ITIL 3 berfokus dari sistem nilai layanan atau SVS. ITIL 3 berfokus pada siklus hidup layanan tanpa penekanan yang kuat pada penciptaan layanan. ITIL 4 memperkenalkan sistem nilai layanan yang menekankan kolaborasi, co-creation of value, di mana semua aktivitas organisasi bekerjasama untuk menciptakan nilai melalui layanan yang didukung oleh IT. Dari sisi feedback pelanggan, ITIL 3 kurang menekankan pada jumlah feedback, experience pengguna, dan tata kelola layanan. Sementara ITIL 4 memperkenalkan pendekatan yang lebih mendalam terhadap perjalanan pelanggan, customer experience, pengumpulan umpan balik, dan implementasi dalam menangkap umpan balik dari pelanggan. Dari kesimpulan perbedaan tersebut, ditemukan bahwa ITIL 3 lebih berfokus pada proses dan pengelolaan layanan tradisional. ITIL 4 menawarkan pendekatan yang lebih modern dan adaptif dengan fokus pada penciptaan nilai, kolaborasi, dan pengalaman pelanggan, menjadikannya lebih relevan dalam konteks bisnis saat ini. Sekian dan terima kasih.